Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wattuqa, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat datangnya hari kiamat, di dalam neraka terdapat seekor binatang yang beranak daripada kalajengking, yang nama binatang tersebut yaitu Harish. Yang besar Harish tersebut, kepalanya terdapat pada langit yang ketujuh dan ekornya terdapat dalam bumi yang ketujuh. Harish tersebut menyeru, memanggil, di mana orang-orang yang telah melawan Allah, di mana orang-orang yang telah memerangi Allah. Maka berkata Sayyidina Jibril alaihi salam, apa yang kamu inginkan wahai Harish? Maka Harish menjawab, saya mencari 5 golongan manusia. Yang pertama, aina man tarakas shalah, di mana orang yang semasa hidupnya meninggalkan salat. Jadi salah satu yang dicari oleh Harish di dalam api neraka yaitu orang yang meninggalkan salat. Padahal kita tahu yang bahwa salat itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan baginda Rasulullah sendiri dimuliakan untuk mengambil ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah salat merupakan ibadah gabungan daripada ibadah para malaikat. Salat adalah ibadah gabungan daripada ibadah nabi-nabi yang terdahulu. Salat merupakan ibadah yang sangat mulia di dalam agama Islam. Bahkan cukup besar dosa orang yang meninggalkan salat. Sesudah kita musyrik kepada Allah, maka dosa yang paling besar di sisi Allah yaitu tarikus salah, orang yang meninggalkan salat. Maka salah satu golongan yang dicari oleh Harish yaitu orang yang meninggalkan salat. Termasuk juga orang yang meninggalkan salat yaitu orang yang salat tetapi salatnya tanpa didasari ilmu agama. Tidak tahu bagaimana caranya bersuci, tidak tahu bagaimana cara menutup aurat, tidak tahu yang mana syarat, yang mana rukun salat. Dia melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu, bahkan secara berjamaah, tetapi salatnya tanpa didasari oleh ilmu agama. Maka orang ini, orang yang melaksanakan salat seperti ini, amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Maka bandingannya seperti orang yang tidak melaksanakan salat. Golongan yang kedua yang dicari oleh Harish di dalam neraka, aina man mana'az zakah, di mana orang yang semasa di dunia menegah zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini yaitu zakat. Maka di saat Allah memberikan kepada kita kelebihan, maka jangan lupa kita membayar zakat. Apapun bentuk zakat, apakah perniagaan, binatang ternak, buah-buahan, biji-bijian, perhiasan. Maka apabila sudah sampai waktunya, sampai nisabnya, maka jangan sekali-kali kita tidak mengeluarkan zakat. Memang nampaknya
di saat kita mengeluarkan zakat harta kita menjadi kurang. Tetapi hakikatnya di saat kita mengeluarkan zakat, zakat tersebutlah yang menyucikan daripada harta kita. Golongan yang ketiga yang dicari oleh Harish di dalam neraka, aina man syaribal khamr, di mana orang yang semasa hidupnya meminum khamar, semasa hidupnya mengkonsumsi narkoba, semasa hidupnya mabuk-mabukan, maka ini adalah orang yang dicari oleh Harish nantinya di dalam api neraka. Makanya kita yang memang terjerumus ke dalam dunia kegelapan, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah agar kita tidak tergolong kepada orang yang dicari oleh Harish nantinya di dalam neraka. Golongan yang keempat yang dicari oleh Harish, aina man akala riba, di mana orang yang semasa hidupnya, semasa di dunia mereka memakan riba. Padahal kita tahu, jangankan perkara yang riba, apabila di dalam tubuh kita terdapat perkara yang haram, maka Allah tidak akan mengistijabah doa kita. Maka Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Bahkan orang yang di dalam tubuhnya terdapat perkara yang haram, keras hatinya, berat tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Susah di saat kita mempelajari ilmu agama, tidak akan masuk ke dalam dada kita ilmu agama. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita terdapat perkara yang haram. Apalagi kita tergolong kepada orang yang mengkonsumsi, orang-orang yang melakukan praktek riba, maka lebih berat rasanya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Makanya kita perlu ilmu, bertanya kepada guru-guru kita, apa saja perkara-perkara yang tergolong kepada perkara riba. Terkadang kita tidak tahu, padahal setiap hari, setiap waktu kita tergolong kepada orang-orang yang melakukan praktek riba. Dan yang kelima, golongan yang dicari oleh Harish nantinya di dalam neraka, aina man takallama fil masjid, di mana orang-orang yang semasa di dunia mereka berbicara di dalam masjid. Maka orang yang berbicara di dalam masjid, padahal masjid adalah tempat yang mulia, Baitullah, rumah Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah, bukanlah tempat untuk membahas dunia. Maka orang tersebut adalah orang yang nantinya dicari oleh Harish di dalam neraka. Inilah 5 golongan yang dicari oleh Harish, yang mana 5 golongan ini akan dimakan, dimasukkan ke dalam perut Harish dan ditenggelamkan ke dalam dasar api neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup menjauhi segala larangan Allah. Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.